Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbal merupakan satu-satunya satuan penerbangan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas untuk mendukung operasi Angkatan Laut. Berbeda dengan TNI Angkatan Udara yang mengoperasikan pesawat tempur untuk kepentingan operasional, Puspenerbal hanya mengoperasikan pesawat intai, pesawat angkut, helikopter anti kapal selam, dan helikopter angkut selain pesawat latih. CN-235-220 merupakan pesawat angkut terbesar yang kini dioperasikan oleh satuan yang dulu pernah menerbangkan Il-Yusin Il-28 buatan Uni Soviet. Helikopter NSA-330 Puma pun pernah menjadi bagian dari Skuadron Udara 400 pada tahun 1980-an, dan kini NBEL 412 merupakan pesawat sayap putar andalan Puspenerbal untuk kepentingan angkut. Dua tipe pesawat sayap tetap buatan PT Dirgantara Indonesia menjadi andalan Puspenerbal saat ini, yaitu CN-235-220 dan NC-212-200. Seluruh CN-235-220 yang diterbangkan merupakan varian MPA, sedangkan mayoritas NC-212-220 yang dioperasikan adalah varian angkut. Puspenerbal mempunyai setidaknya 3 NC-212 MPA selain 6 CN-235-220 MPA. Belum lama ini Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 1 CN-235 varian angkut dengan PT Dirgantara Indonesia untuk digunakan oleh satuan yang berdiri sejak 1956 ini. Sebelum para penerbang TNI Angkatan Laut memiliki kualifikasi menerbangkan pesawat sayap tetap seperti CN-235-220 dan NC-212-200, mereka terlebih dahulu harus menerbangkan pesawat latih sayap tetap Beechcraft Bonanza G36, Beechcraft Baron G58, dan Piper Archer DX yang berada di Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Lanudal Juanda, Surabaya, merupakan pesawat latih sayap tetap yang dipunyai oleh TNI Angkatan Laut. Baik Beechcraft maupun Piper adalah pembuat pesawat terbang asal negeri Om Sam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Beechcraft mendominasi pasar pesawat latih TNI Angkatan Laut. Selain terdapat pula pesawat Beechcraft King Air 350i untuk penerbangan VIP. Pesawat latih lainnya yang juga menghuni Skuadron Udara 200 adalah TB9 Tampico dan TB10 Tobago. Kedua pesawat terbang itu diproduksi oleh Sokata Prancis, dan Puspenerbal adalah satu-satunya operator militer yang menerbangkannya di Indonesia. Sedangkan konsumen sipil pesawat latih asal Prancis itu adalah Politeknik Penerbangan Curug yang dulu dikenal sebagai Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Walaupun TNI Angkatan Laut telah mengoperasikan Bonanza G36, Baron G58, dan Archer DX, serta TB9 Tampico dan TB10 Tobago untuk melatih para penerbangnya sebelum menerbangkan pesawat sayap tetap seperti CN-235-220 dan NC-212-200, nampaknya penghuni Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 akan bertambah. Kementerian Pertahanan berencana akan memasok pesawat twin engine Aviator AP68TP-600 kepada TNI Angkatan Laut, di mana pesawat yang memakai turboprop engine itu mampu mencapai maksimum cruise 215 knots dan jarak maksimum 1050 mil laut. Berbeda dengan 3 pesawat latih sayap tetap Puspenerbal yang merupakan buatan Amerika Serikat, Aviator AP68TP-600 yang ditenagai oleh 2 Rolls-Royce 250B-17F1 engine adalah karya anak bangsa Italia. Engine yang dipakai oleh pesawat yang mengadopsi retractable landing gear ini mempunyai flat rate pada 328 horsepower di putaran 2030 rpm. Berkat Rolls-Royce 250B-17F1, Aviator AP68TP-600 memiliki maksimum take-off weight 3.000 kg dan mampu terbang hingga ketinggian 25.000 feet. Keluarga Rolls-Royce 250 engine sebenarnya bukan engine baru di Indonesia, karena telah digunakan untuk membuat NBO 105 Puspenerbal lebih ringan dari udara sehingga dapat terbang. Dahulu engine ini dikenal sebagai Allison 250 sebelum Allison Engine Company dijual oleh General Motors
sebagai induknya kepada Rolls-Royce pada 1995. Lalu kapan aviator AP-68TP-600 akan memperkuat jajaran pesawat latih sayap tetap Puspenerbal? Nasib pesawat buatan Italia itu akan ditentukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Apabila kementerian yang pernah dipimpin oleh Ginanjar Kartasasmita tersebut menyetujui usulan Kementerian Pertahanan untuk memasukkan pesawat high wing itu ke dalam revisi daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNCM 2024, maka peluang untuk masuk dalam Green Book pada tahun 2023 atau 2024 terbuka. Sebaliknya, apabila pesawat yang dapat memuat 9 penumpang itu tidak tercantum dalam Blue Book, maka kesempatan untuk terdaftar dalam daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri atau DRPPLN tidak ada. Lolos dari saringan di Taman Suropati adalah ujian pertama bagi wahana terbang yang tidak dilengkapi dengan sistem kabin bertekanan ini. Ujian selanjutnya apabila lolos dari filter di Taman Suropati adalah mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pembiayaan pinjaman luar negeri atau PLN dari lapangan Banteng. Penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan adalah penentu akhir apakah pesawat yang digadang-gadang mempunyai low operation cost ini dapat memperkuat kekuatan pesawat latih TNI Angkatan Laut atau tidak. Apabila hingga 2024 bendahara negara tidak memasukkan aviator AP-68TP-600 dalam PSP, maka harapan selanjutnya adalah pada periode 2025-2029. Mari kita tunggu perkembangan rencana pembelian pesawat turboprop buatan Italia ini ke depan. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.